Halo teman-teman bedah Tekno. Di video kali ini, saya Faiz dan kita akan ngobrol tentang sebuah kisah besar di dunia teknologi. Bukan cuma soal sistem operasi, tapi soal ambisi, ketakutan, dan keputusan berani yang akhirnya mengubah arah sebuah perusahaan raksasa. Ini adalah cerita tentang Samsung, Google, dan sebuah sistem operasi bernama Tizen. Sebuah nama yang mungkin jarang kalian dengar di ponsel, tapi diam-diam sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kalian. Kalau kita bicara soal Android, satu nama hampir selalu muncul di kepala banyak orang, yaitu Samsung. Selama bertahun-tahun, Samsung dan Android seperti pasangan sempurna. Samsung menghadirkan hardware dengan desain keren, layar tajam, dan inovasi tiada henti. Google menghadirkan Android sebagai nyawa yang membuat semua itu hidup, lengkap dengan jutaan aplikasi dan layanan. Dari luar, hubungan ini terlihat harmonis, tapi di balik itu semua, Samsung menyimpan kegelisahan besar. Mereka adalah produsen smartphone terbesar di dunia, menjual ratusan juta unit setiap tahun. Tapi nyawa perangkat mereka sepenuhnya bergantung pada Google. Sistem operasi, layanan inti, hingga data pengguna, semuanya berada di tangan perusahaan lain. Samsung mulai membayangkan skenario terburuk. Bagaimana kalau suatu hari Google mengubah aturan main? Bagaimana kalau Google lebih memprioritaskan merek lain? Atau bagaimana kalau Google membatasi akses ke layanan penting? Dalam skenario itu, Samsung tak lebih dari sekedar tukang rakit paling sukses di dunia. Hebat di hardware, tapi tidak berdaulat. Dari rasa takut inilah lahir sebuah ambisi besar. Samsung mulai bertanya pada dirinya sendiri, kenapa kita tidak membuat sistem operasi sendiri? Kita punya uang, kita punya pabrik, kita punya insinyur kelas dunia, dan yang paling penting, kita punya basis pengguna yang sangat besar. Kalau Apple bisa menguasai hardware dan software sekaligus, kenapa Samsung tidak? Kita mundur ke sekitar tahun 2011. Saat itu dunia sistem operasi mobile sedang bergejolak. Nokia yang dulu menguasai pasar ponsel global baru saja membuat keputusan kontroversial dengan meninggalkan MiGo, sistem operasi hasil kerjasama dengan Intel. Nokia memilih berlabuh ke Windows Phone, meninggalkan Intel sendirian dengan teknologi yang belum sempat berkembang. Di saat yang sama, Samsung juga sedang mencari jalan keluar dari ketergantungan pada Android. Dua raksasa yang sama-sama galau ini akhirnya bertemu. Samsung dan Intel sepakat untuk mengambil fondasi MiGo, menggabungkannya dengan proyek internal Samsung bernama Limo atau Linux Mobile, lalu membangun sistem operasi baru dari sana. Sistem operasi ini diberi nama Tizen. Namanya terdengar futuristik, sederhana, dan fleksibel. Visi Samsung sangat besar. Tizen tidak hanya ditujukan untuk smartphone, ia dirancang sebagai sistem operasi universal yang bisa berjalan di ponsel, TV, jam tangan, kulkas, mesin cuci, bahkan mobil. Samsung ingin menciptakan satu ekosistem raksasa di mana semua perangkat mereka berbicara dalam bahasa yang sama. Setelah bertahun-tahun pengembangan, Samsung akhirnya memberanikan diri membawa Tizen ke publik lewat smartphone. Tapi ada satu hal menarik, Samsung tidak menaruh Tizen di lini ponsel andalan mereka. Tidak ada Galaxy S Tizen, tidak ada Note Tizen. Yang muncul justru seri baru bernama Samsung Z. Samsung Z1 menjadi ponsel Tizen pertama. Target pasarnya jelas, negara berkembang, seperti India dan Bangladesh. Tak lama kemudian, Tizen masuk ke Indonesia lewat Samsung Z2. Harganya sangat murah, bahkan di bawah 1 juta rupiah. Iklannya agresif dan menyindir ponsel Android murah yang lemot, boros baterai, dan penuh loading. Dan harus diakui, dari sisi performa sistem, Tizen memang punya kelebihan. Karena berbasis Linux murni dan tidak membawa layanan Google yang berat, ponsel dengan spesifikasi rendah pun bisa terasa gesit. Booting cepat, geser menu mulus, dan penggunaan daya relatif irit. Untuk sekedar menelpon, chatting ringan, dan foto-foto, Tizen terasa nyaman. Di awal peluncurannya, penjualan Samsung Z1 dan Z2 terbilang cukup baik, terutama di India. Jutaan unit terjual, dan Samsung mulai merasa optimis. Mereka melihat harapan. Mereka berpikir, mungkin dunia siap menerima alternatif Android. Mungkin Tizen benar-benar bisa tumbuh. Namun seiring waktu, masalah terbesar Tizen mulai terlihat jelas. Masalah yang sejak awal sudah menghantui hampir semua sistem operasi baru.
aplikasi. Bayangkan pengalaman pengguna saat itu, seseorang membeli ponsel Tizen karena murah dan katanya cepat. Pulang ke rumah, menyambungkan Wi-Fi, lalu membuka Tizen Store dengan penuh harapan. Mereka mengetik Instagram, tidak ada. Mencari WhatsApp, tidak ada. Mencari Line, BBM, atau game populer. Kalaupun ada, versinya sangat tertinggal dan fiturnya terbatas. Tizen Store terasa kosong, seperti pusat perbelanjaan megah tanpa penyewa. Padahal, sebuah smartphone disebut pintar bukan karena menunya cepat, tapi karena apa yang bisa dilakukan di dalamnya. Dan disinilah kekecewaan pengguna mulai muncul. Pertanyaannya sederhana, kenapa developer tidak mau membuat aplikasi untuk Tizen? Jawabannya juga sederhana, bisnis. Membuat aplikasi butuh biaya besar, tenaga, dan waktu. Developer akan memilih platform dengan potensi keuntungan terbesar. Android punya miliaran pengguna. iOS punya pengguna yang terkenal loyal dan mau membayar. Tizen hanya punya beberapa juta pengguna, kebanyakan membeli ponsel murah dan jarang melakukan pembelian aplikasi atau item digital. Dari sudut pandang developer, membuat aplikasi untuk Tizen adalah investasi yang tidak masuk akal. Samsung menyadari masalah ini dan mulai panik. Mereka tahu, tanpa aplikasi, Tizen akan mati. Maka mereka melakukan langkah ekstrem. Samsung meluncurkan program insentif besar-besaran, membayar developer yang membuat aplikasi Tizen dengan hadiah uang tunai hingga puluhan ribu dolar per bulan. Hasilnya, memang ada peningkatan jumlah aplikasi, tapi kualitasnya rendah. Banyak aplikasi dibuat asal-asalan hanya untuk mengejar hadiah. Aplikasi besar tetap enggan masuk, masalah inti tidak terselesaikan. Samsung kemudian mencoba solusi lain, yaitu Application Compatibility Layer, semacam lapisan agar aplikasi Android bisa berjalan di Tizen. Di atas kertas, ide ini terdengar brilian. Tidak perlu membangun ekosistem dari nol, cukup jalankan aplikasi Android yang sudah ada. Sayangnya, realitas tidak seindah teori. Aplikasi Android yang dipaksa berjalan di Tizen menjadi berat, sering bermasalah dan boros baterai. Ponsel yang awalnya dipuji karena ringan justru terasa lemot. Strategi ini malah merusak citra Tizen sendiri. Di sisi lain, Samsung juga terlihat setengah hati. Mereka tidak pernah benar-benar percaya diri membawa Tizen ke kelas atas. Semua ponsel mahal tetap menggunakan Android. Ini mengirim sinyal kuat ke pasar. Kalau Samsung saja tidak berani memakai Tizen di flagship, kenapa konsumen dan developer harus percaya? Akhirnya, Tizen terjebak dalam lingkaran setan. Pengguna sedikit karena aplikasi minim karena pengguna sedikit. Siklus ini terus berulang tanpa jalan keluar. Pada tahun 2017, Samsung merilis Samsung Z4. Ini menjadi ponsel Tizen terakhir. Penjualannya mengecewakan. Di India, orang beralih ke Xiaomi yang menawarkan Android murah dengan ekosistem lengkap. Di Indonesia, pasar sudah dipenuhi pilihan Android yang lebih menarik. Samsung akhirnya menghentikan lini Z. Tizen resmi gagal di pasar smartphone. Namun cerita Tizen tidak berakhir di situ. Samsung tidak serta-merta membuang sistem operasi ini. Mereka melakukan evaluasi besar-besaran dan menyadari satu hal penting. Masalah Tizen bukan pada teknologinya, tapi pada medan perang yang dipilih. Tizen itu cepat, ringan, dan sepenuhnya berada di bawah kendali Samsung. Keunggulan ini tidak terlalu berarti di smartphone yang hidup dari aplikasi, tapi di perangkat lain justru sangat berharga. Samsung kemudian memindahkan fokus Tizen ke Smart TV. Di sini, kebutuhan pengguna jauh lebih sederhana. Orang tidak membutuhkan ribuan aplikasi. Mereka hanya ingin TV yang cepat menyala, menu yang responsif, dan aplikasi streaming populer. Android TV saat itu terkenal berat dan butuh spesifikasi tinggi. Tizen dengan sifatnya yang ringan menjadi solusi sempurna. Bahkan TV Samsung kelas bawah pun bisa terasa cepat dan responsif. Karena Samsung adalah produsen TV terbesar di dunia, Tizen secara otomatis menjadi sistem operasi TV paling banyak digunakan di planet ini. Tanpa banyak sorotan, Tizen justru memenangkan perang yang sebelumnya tidak diperhitungkan. Kesuksesan ini membuat Samsung membawa Tizen ke perangkat lain, termasuk jam tangan pintar. Galaxy Gear dan Galaxy Watch generasi awal menggunakan Tizen. Di sini, Tizen sempat bersinar. Antar mukanya halus, baterainya awet, dan kontrol lewat bezel putar menjadi ciri khas yang disukai banyak orang.
Namun, lagi-lagi, keterbatasan aplikasi menjadi penghambat. Akhirnya, demi ekosistem yang lebih luas, Samsung kembali bekerja sama dengan Google dan beralih ke Wear OS di Galaxy Watch generasi baru. Tizen pun pensiun dari jam tangan. Hari ini, rumah utama Tizen adalah dunia Internet of Things. Kulkas pintar Samsung, mesin cuci, AC, hingga berbagai perangkat rumah tangga pintar berjalan di atas Tizen atau Tizen RT. Disinilah Samsung membutuhkan kontrol penuh, keamanan, dan kemandirian tanpa campur tangan Google. Kesimpulannya, Tizen memang gagal menjadi sistem operasi smartphone, tapi dia berhasil menemukan perannya sendiri. Dia tidak hidup di saku kita, tapi di ruang tamu, dapur, dan rumah kita. Tizen adalah contoh bahwa kegagalan tidak selalu berarti akhir. Kadang itu hanya tanda bahwa kita perlu mengubah arah. Terima kasih sudah menyimak Bedah Tekno. Kalau kalian pakai Smart TV Samsung di rumah, sekarang kalian tahu, di balik layarnya ada Tizen yang bekerja tanpa suara. Kalau kalian suka pembahasan sejarah teknologi seperti ini, jangan lupa dukung dengan like, share, dan subscribe Bedah Tekno. Sampai ketemu di video berikutnya.